Sahabat semuanya, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Para zodiak Scorpio, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dimanapun kalian berada, seperti biasa, aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Scorpio, kita sampai di energimu di bulan April ya. Minal aidin wal faizin ya, teman-teman semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Kita akan lihat energi Scorpio di bulan April. Scorpio di bulan April. Pastikan berdoa dulu sebelum mengikuti bacaan ini, agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Scorpio di bulan April. Bijak-bijak ya dalam mengikuti bacaan umum, karena nggak semua Scorpio itu energinya sama, jadi sesuaikan. Jika cerita kalian masuk dalam bacaan ini, berarti energi kalian ketarik. Jika enggak, maka tinggalin ya. Ambil yang baik-baik, yang tidak baik jadikan antisipasi. Dan percayakan semuanya kepada Tuhan, jangan percaya kepada sebuah kertas. Oke, ini hanya energi saja. Oke, kita akan lihat energi Scorpio di bulan April. Scorpio, aku melihat ada Scorpio yang terpuruk di sini ya, merasa ditinggalkan. Scorpio dalam keadaan ada sebagian yang depresi, mungkin merasa tidak dipedulikan, merasa tidak dihargai ya, sendiri. Mungkin ada Scorpio yang ada banyak kehilangan dalam kehidupannya. Scorpio, aku melihat ada Scorpio yang terpuruk di dalam kesedihan. Jangan lama-lama ya di dalam energi itu. Apapun yang hilang dalam kehidupanmu, itu hanya pranknya semesta. Tuhan hanya ngetes kamu saja. Tuhan cemburu dengan apa yang sudah kamu kasih kepada seseorang itu melebihi dari batas. Ya, kamu mencintai seseorang, mencintai sesuatu itu melebihi batasmu. Jadi, ketika kamu mencintai apapun itu ya, di kehidupan ini melebihi cintamu kepadanya, maka dia akan cemburu dengan itu. Makanya saat ini, kamu sedang disendirikan. Itu tujuannya untuk apa? Untuk kamu kembali kepadanya. Ya. Kita akan lihat dulu. Scorpio. Scorpio di bulan April. Ups. Pancaran energi, hati-hati ya Scorpio, jika saat ini mungkin kamu banyak kesedihan, ketakutan, kecemasan ya, apapun itu yang kamu pancarkan itu yang akan kembali ke dalam kehidupanmu. Jadi hati-hati dengan pancaran energimu, prasangka-prasangkamu tentang dirimu, tentang hidupmu, tentang seseorang. Karena itu akan kembali ke dalam kehidupanmu. Jika kamu selalu berprasangka baik tentang siapapun itu ya, tentang dirimu, tentang hidupmu, maka kamu akan menerima banyak kebaikan. Tapi jika sebaliknya kamu memancarkan energi yang negatif ya, prasangka-prasangka yang tidak baik, prasangka buruk ya tentang hidupmu, tentang dirimu sendiri mungkin, tentang orang lain, maka itu yang akan terjadi ya, itu akan kembali ke dalam kehidupanmu. Jadi hati-hati dengan pancaran energimu. Oke. Perbuatan-perbuatan ya, sikap-sikapmu, kata-katamu, hati-hati banget, karena semesta menangkap getaran energimu ya. Jadi hati-hati dengan pancaran energi, karena efeknya sangat luar biasa sekali ya ke dalam kehidupan kita. Pancaran energimu Scorpio. Ups. Oke. Jika kamu memancarkan kebahagiaan, kamu akan mendapatkan banyak kebahagiaan. Jika kamu memancarkan keberlimpahan ya, energi syukur, kamu selalu bersyukur dengan hal-hal kecil yang ada dalam kehidupanmu, maka kamu akan mendapatkan banyak keberlimpahan di sini ya. Jika kamu banyak memancarkan energi cinta, sebaliknya kamu juga akan mendapatkan banyak cinta yang akan kamu tarik ya.
Aku melihat ada banyak berlimpahan di sini untukmu, Scorpio, di bulan April. Banyak harapan-harapan yang terwujud ya, banyak cinta, tetapi di sini juga kamu diajarkan untuk aku melihat ya, tadi ya karena aku ada yang melihat beberapa Scorpio yang berada dalam keterpurukan ya. Kamu sedang diajarkan untuk melepas kemelekatan ya pada apapun yang ada dalam kehidupan ini. Harapan-harapanmu ya, cinta, harta benda, pekerjaan, semuanya ya. Mungkin saat ini kamu sedang tidak baik-baik saja, tetapi ini hanya sementara saja. Oke, hanya perangnya Tuhan, hanya perangnya semesta. Ketika kamu sudah melepas, ketika kamu sudah tidak melekat lagi pada semua ini, maka semua akan dikembalikan kepadamu. Bahkan mungkin akan lebih banyak lagi. Ya, tetapi yaitu tadi, ketika kamu masih melekat ya, energinya ini akan semakin jauh. Kamu akan semakin menderita ya, kamu akan semakin terpuruk. Jadi Scorpio ya, lepas kemelekatan-kemelekatan pada apapun itu, harapan-harapan ya. Scorpio. Scorpio. Oh, banyak kartu ya, jadi nggak aku ambil. Scorpio. Ada satu harapan terbesarmu di sini akan terwujud, Scorpio ya. Ada banyak keberlimpahan, banyak cinta, energi kebahagiaan, energi happy itu pancarkan terus ya, karena pancaranmu sesuai dengan apa yang kamu dapatkan sesuai dengan pancaran energimu. Oke, jika kamu terus memancarkan energi bahagia, maka ya kamu akan dapatkan kebahagiaan terus gitu, ya. Ada satu harapan terbesarmu akan terwujud di sini, apakah itu? Scorpio. Scorpio tuh ya, sesuai. Oh my god. Ada sebagian Scorpio yang terus apa ya, ini tadi ya, ada kemelekatan, mungkin ada banyak hal yang sudah kamu apa ya, lewati. Kamu banyak kehilangan di sini ya, mungkin dalam hubungan, percintaan, pekerjaan, apapun itu ya, yang lalu telah berlalu. Oke, jangan disesali lagi, jangan diratapi ya. Ikhlaskan, lepaskan dan maafkan. Fokus di hari ini, saat ini, detik ini, dan jangan juga pusing stres mikirin ke depannya seperti apa ya. Pasrah total, udah jalanin aja, fokus di hari ini. Oke, Scorpio, aku melihat ada Scorpio masih melekat energinya di masa lalu. Sesuatu yang seperti yang aku bilang tadi, apapun yang kamu dapatkan hari ini adalah pancaran, hasil dari pancaran energimu yang lalu. Oke, ini ada pertukaran energi antara kamu dengan semesta, mungkin antara kamu dengan seseorang juga. Pancaran energimu, Scorpio. Kamu akan mendapatkan hadiah dari semesta sesuai dengan apa yang kamu pancarkan. Ya, aku melihat banyak energi positif sih. Semoga saja ya, jadikan doa. Tergantung ya, mungkin ada satu dua aja yang Scorpio yang memancarkan energi yang tidak baik ya, karena aku melihat ada keterpurukan tadi di sana, nggak tahu energi siapa yang ketarik. Buat perenungan ya, jangan menyalahkan. Oke, jangan menyalahkan yang di luar diri. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu saat ini, ya, mungkin keterpurukanmu, penderitaanmu, itu bukanlah salah yang di luar, tapi salah yang di dalam. Oke, jadi masuk ke dalam, buat perenungan, perbaiki apa yang perlu diperbaiki di dalam diri kita, maka perbaiki itu, ya, Scorpio.
Scorpio. Oke. Ada banyak peluang terbuka di depan sana untukmu, Scorpio. Ambil peluang itu ya. Banyak peluang baik di sini dari semua aspek kehidupanmu, ya. Harapan yang terwujud, oke. Kebahagiaan, keberlimpahan, cinta. Dari semua aspek kehidupanmu aku melihat ada banyak peluang. Jadi jangan terus fokus di sini ya. Maafkan, lepaskan masa lalu. Sudah berlalu semuanya. Scorpio. Ouch, tuh lihat ya. Ada sebagian Scorpio yang akan bertemu dengan seseorang di sini. Ada pertemuan dua energi ya, feminim dan maskulin. Pertemuan antara kamu dengan seseorang. Entah itu masa lalu ya, yang kembali. Energi lalu mungkin. Jika ini adalah energimu sendiri, maka kamu diminta untuk masuk ke dalam, terkoneksi dengan feminim dan maskulin dalam diri kamu ya, seimbangkan dua energi itu. Banyak-banyak meditasi. Oh ya. Oke. Ada sebagian Scorpio yang akan terhubung dengan soulmate. Scorpio yang sedang menunggu jodoh berharap di bulan April kamu akan bertemu dengannya. Mungkin juga ada masa lalu kali ya. Tapi masih terjebak. Oh. Gini ya, aku merinding pegang kartu ini. Ada sebagian Scorpio yang masih ragu-ragu di sini ya untuk melangkah maju. Oke. Scorpio mungkin masih tenggelam dengan masa lalu, sementara di depan sana ada peluang ya. Ini lebih ke jodoh aku melihat. Scorpio, ada jodoh yang akan datang. Mungkin selama ini ya kamu udah lama, kenapa sih jodohku kok belum datang gitu, aku belum dipertemukan, aku belum nikah-nikah atau seperti apa, karena energi kamu masih tenggelam di masa lalu ya. Itu yang ngeblok energi jodoh yang akan datang. Jadi untuk teman-teman yang merasa kamu jauh dari jodoh, perhatikan ya. Perhatikan di alam bawah sadarmu, kamu masih menyimpan ini orang masa lalu, masih tersimpan di sana. Jadi rilis dan lepaskan ya, maafkan. Ada keraguan ini, ada masih kayak ada energi yang masih menunggu. Ada keraguan mungkin ya, atau kamu sudah bertemu dengan orang ini, tetapi ada energi yang ragu-ragu gitu. Apakah aku terima ya orang ini? Apakah ada banyak keraguan, ketakutan, kecemasan. Sementara aku melihat ada banyak kebahagiaan di depan sana. Ikuti kata hatimu ya. Lepaskan segala sesuatu yang membuat ini pusing, stres ya, energi negatif ini. Kamu terjebak di dua energi, ya. Ini kamu masih belum benar-benar melepas gitu. Kamu benar-benar melangkah. Maka melangkah jangan oleh lagi ke belakang, karena energinya soulmate ini energi yang positif sekali ya. Ada banyak keseimbangan di sana. Soulmate adalah tempat untuk saling bersandar ya. Kalian saling mencintai, saling membuka diri ya. Saling, pokoknya ada keseimbangan di dalam energi soulmate ini. Beda dengan karmic dan twin flame ya. Mungkin ada konflik tetapi lebih ke bisa menyeimbangkan gitu. Ya, ada energi yang kalian saling memberikan solusi, pengertian ya. Pokoknya ada energi yang seimbang. Maka jangan ragu lagi untuk menerima soulmate yang akan datang dalam kehidupan Scorpio ya. Move on dari masa lalu, mengalir saja, regeneration. Ada pembaruan di dalam itu. Kan energimu kan blokir di sini. Karena kamu masih muter-muter lah. Oh my god. Scorpio, come on ya. Ayolah, move on ya.
Mungkin kamu sudah diblokir dengan orang itu, energinya menggantung, tapi ada energinya kamu terus muter-muter di sana. Kamu terus kepikiran, kamu terus menunggu ya, sementara di depan sana itu ada banyak energi positif. Soulmate, jodoh, ya, peluangnya besar banget. Jadi ayo ya, rilis ini masa lalu. Jika kamu masih belum bisa move on, maka move on. Ada sebagian ya, Scorpio single parent ya, bisa jadi ayah tunggal, ibu tunggal mungkin. Meditasi ya, meditasi di sini. Ada sesuatu yang akan diperbarui, regeneration. Jika ini adalah masa lalu yang datang, kita akan lihat nanti ya. Jika ini adalah masa lalu yang datang, mungkin dulunya energinya toksik ya, energinya nyakitin, kemudian menjadi soulmate ya. Orang itu mungkin sadar dengan apa yang dia lakukan. Ada recovery ya, regeneration, akan ada pembaruan. Mungkin hubungannya dulu itu penuh dengan ego ya, penuh dengan amarah, penuh dengan pokoknya toksik gitu. Tetapi ada peluang ya, akan ada pembaruan. Jika dia yang mantan, maka dia akan lebih baik di sini. Jika orang baru, maka energinya positif ya. Jadi ambillah peluangnya. Jika kamu menunggu jodoh ya. Sampai kapan kamu menunggu? Hilangkan keraguan, ketakutan, dan kecemasan itu, Scorpio. Karena jika kamu terus memancarkan energi ini, kamu akan dihadapkan orang-orang yang membuat kamu takut, orang-orang yang membuat kamu cemas terus ya. Sesuatu yang membuat kamu khawatir, mengalir saja, jalani saja, ikuti saja ya. Karena itu yang harus kamu lewati. Scorpio, Scorpio. Scorpio, kita akan lihat hubunganmu. Oke, ada kartu sabit di sini. Seseorang memutuskan untuk kembalikah? Wow. Ada cinta, mungkin kalian sesama single ya aku lihat. Tetapi kita akan lihat, mungkin juga ini energi mantan ya, bisa jadi. Tetapi aku melihat sama-sama nggak bisa move on sehingga memutuskan untuk sendiri. Jodoh kita nggak tahu guys ya. Ada cinta di antara kalian berdua. Mungkin kalian sudah putus. Ada kerinduan, ada kemelekatan ya, ada kehausan di sini. Ada kehausan guys. Scorpio, ada kenyamanan. Oke. Seseorang memutuskan untuk berumah tangga denganmu ya. Seseorang memutuskan untuk mungkin menikah denganmu, kita akan lihat. Oh, sebentar ya guys. Kita akan shuffle dulu, kita akan lihat dulu. Oke, saling membuka hati, membuka diri di sini. Nah, kartu 2. Scorpio. No. Satu aja please. Oke, thank you. Oh, hubungan past life. Koneksi past life di sini. Pantasan ya energinya melekat banget. Aku melihat ada koneksi past life ya. Jadi kamu dengan dia ini pernah bersama di kehidupan masa lampau. Kalian adalah jiwa-jiwa yang bereinkarnasi. Bisa karmik dan twin flame. Ada pembayaran karma antara kamu dan seseorang. Kalian saling terhubung ya. Jika ini adalah hubungan-hubungan di dalam pernikahan, sebentar ya guys. Hubungan, oh ya, nggak bisa move on. Tuh, oh my god, twin flame. Oke.
Ada Scorpio di sini yang terhubung dengan pasangan twin flame-nya, ya mungkin dulunya ya kalian terhalang oleh pernikahan, oleh rumah tangga sehingga kalian putus ya, tetapi aku melihat kalian gak bisa move on di sini ya. Ada kartu, lihat ya, kalian gak bisa move on. Sama-sama nggak bisa move on, masih saling berharap ya. Ada banyak kekhawatiran, ketakutan, kecemasan di sana, perasaannya nggak tentu arah. Ada energi yang masih saling terhubung di sini. Kalian nggak bisa saling melupakan, ya. Bisa seperti yang bilang tadi, mungkin dulunya hubungan kalian masih toksik, masih dalam pembayaran karma gitu. Ada banyak penghalang di sini. Entah itu dulu penghalangnya rumah tangga, kemudian kalian terpisah dan kalian memilih untuk sendiri-sendiri. Hubungan yang penuh dengan topeng ya. Ada banyak rahasia di antara kalian berdua. Ada kerinduan ya, perasaannya masih membakar di sini. Ada banyak kesedihan ya. Ketika tidak bersama. Stuck, perbedaan usia. Ya, seorang maskulin yang tertutup, dia membawa kartu buku ya. Maskulin yang tertutup, maskulin yang ya mungkin banyak merahasiakan sesuatu darimu. Bahkan dulu mungkin ya, tuh ya, kalian masih round and round, muter-muter terus. Kepikiran terus dia, nggak bisa ngelupain. Pokoknya dia dan kamu di sini. Kalian masih sama-sama menunggu ya. Ada energi yang kalian sama-sama memegang mawar merah di sini. Oke. Masih menunggu. Ada indikasi mungkin salah satu aja yang mungkin 1, 2, nggak semuanya. Jika salah satunya kalian berada dalam hubungan rumah tangga, ada pernikahan di sana, itu yang menjadi penghalangnya. Atau sebaliknya sebagian yang sudah selesai ya. Konflik oh ya. Ada hubungan-hubungan LDR ya. Ada yang masuk sebagai orang ketiga. Karena energi banyak orang yang ketarik ya guys. Jadi sesuaikan. Oke. Gini, dulu kalian terputus karena mungkin ada energi orang ketiga ya, bisa jadi karena ya tadi ya aku bilang dulu kalian terputus karena dia atau kamu salah satunya sudah berumah tangga ya. Sehingga dia memilih mungkin memperjuangkan rumah tangganya dan kontraknya bersama pasangannya di sana, entah itu soulmate atau karmiknya selesai dan kalian terhubung kembali. Kita akan lihat ya. Jika kalian ingin cek energi kalian bersama seseorang, apa kalian twin flame ataukah soulmate ataukah karmik ya, maka silakan personal reading. Apa yang harus dilakukan ketika mungkin kalian terkoneksi dengan twin flame, maka lepaskan ya. Jangan terus berharap, lepaskan harapan-harapan itu. Twin flame itu adalah jodoh sejati kita, tetapi kita nggak tahu. Sorry guys. Kita nggak tahu energi kalian sampai di mana ya. Kalian di fase yang keberapa? Karena ada 7 tahapan di sini, 8 tahapan di perjalanan twin flame, ya. Jadi ketika seseorang masih melekat energinya dengan twin flame, kalian belum selesai ya, dia belum selesai, kamu juga belum selesai dengan PR kalian masing-masing ya. Karena jiwa kalian itu punya kontrak bersama jiwa-jiwa yang lain ya, punya utang karma dengan jiwa-jiwa yang lain yang harus kalian selesaikan. Oke, feminim dan maskulin. Jika kalian energinya sudah seimbang, kalian sudah sama-sama udah melepas kemelekatan ya pada apapun dalam kehidupan ini. Kalian sudah selesai dengan kontrak jiwa dan hutang karma ya. Kalian sudah saling sudah sama-sama awakening ya. Sudah sama-sama terbangkit spiritualnya, maka kalian akan dipersatukan. Oke. Tetapi jika energinya belum balance, belum seimbang, maka jangan berharap untuk bisa bersatu. Jika kalian masih mengejar dia ya, masih terus berharap ya, masih memikirkan bagaimana caranya aku bisa menyatu dengannya, jangan harap kalian bisa bersatu. Kalian harus bisa bersatu dengan cinta sejati di dalam diri kalian dulu. Oke. Kalian harus bisa bersatu dengan Tuhan dulu. Kalian harus bisa bersatu dengan twin flame yang ada dalam diri kita. Oke. Karena dia adalah bagian dari dirimu.
Jadi kamu harus bisa menyatu dengan bagian dirimu yang dalam dulu, ya. Itu yang harus kalian fokuskan. Jangan fokus yang di luar. Nanti dia akan semakin lari. Oke? Banyak-banyak memperbaiki diri, ya, banyak-banyak upgrade diri, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Banyak-banyak belajar bagaimana cara melepas kemelekatan, ya. Di dalam koneksi Twin Flame kalian diajarkan untuk melepas kemelekatan pada apapun dalam kehidupan kita. Ya, lewat dia. Lewat dia kalian diajarkan untuk melepas kemelekatan. Lewat dia kalian diajarkan untuk mencintai tanpa syarat, sehingga kalian nanti akan punya energi cinta, ya, cinta kasih yang begitu besar, nggak hanya dengan dia tetapi kepada semua makhluk di muka bumi ini. Kalian akan diajarkan untuk kayak tidak mengenal perbedaan gitu. Ya, mencintai semua tanpa batas. Kalian nggak akan membeda-bedakan lagi, mau miskin, mau kaya, ya, perbedaan agama atau ras atau budaya. Kalian nggak akan mempermasalahkan itu lagi. Itu yang diajarkan di dalam koneksi Twin Flame. Oke, banyak banget pelajarannya guys. Jadi fokus di dalam pelajarannya, jangan terus fokus di penyatuan. Ada banyak hal, ada banyak keajaiban di depan sana yang sedang menunggu. Tuh ya, ada banyak gunung, banyak perbedaan, ya, banyak masalah, banyak penghalang. Ini dia yang sedang diajarkan untuk kalian. Tapi masih terus di sini ya, masih terus membuka hati, membuka diri. Tuh lihat, kalian saling membuka diri masih. Ya. Jika kamu mencintainya, dia juga mencintai kamu. Tapi kenapa Kak dia ngeblokir aku? Kenapa dia ngebohongin aku? Kenapa dia lari dariku, ya? Kenapa dia ngeghosting? Kenapa dia ngeblokir? Itu hanya secara tubuh fisiknya saja gitu loh. Dia itu kan maskulin ya. Jiwa kamu berada di dalam tubuh yang lain, seorang maskulin, dia dominan ego ya. Jadi di dalam koneksi Twin Flame kalian diajarkan untuk mematikan ego. Oke. Tadi nih, ya. Ini nih, kalian sedang diajarkan untuk mematikan ego di dalam diri. Sifat-sifat negatif, sifat-sifat buruk ya, sifat-sifat pokoknya keakuan di dalam diri kalian ini akan dimatikan. Dia punyaku, dia ini, aku itu ya. Ego di dalam diri kita. Banyak pelajarannya guys. Di dalam koneksi Twin Flame maka ya, ambil pelajaran ya. Aku melihat akan ada titik temu nih. Di dalam koneksi kalian. Akan ada solusi ya. Berharap. Scorpio, ada ya ketidakjelasan ya. Dari ketidakjelasan. Dari hubungan yang gak jelas menjadi jelas ya. Ada energi yang kekanak-kanakan mungkin, atau salah satunya mungkin ya di sini penghalangnya adalah anak. Mungkin salah satunya single, atau jika kalian sama-sama single ada energi yang kekanak-kanakan, mungkin kamu atau dia ya. Mungkin kan dulu kalian putus karena itu. Ada sebagian yang terkoneksi lewat media sosial, LDR mungkin ya. Hati-hati ya teman-teman yang masih yang terkoneksi dengan seseorang melalui media sosial, hati-hati banget, kendalikan rasamu ya. Karena aku melihat ada banyak kartu topeng dan kartu buku, ada kartu Fox juga ya, pemanfaatan, hati-hati. Ada banyak yang dirahasiakan, mungkin dia fake account ya, atau mungkin dia nggak jujur ya dengan dirinya, dengan statusnya, hati-hati banget ya. Pada awalnya mungkin dia hanya bersenang-senang saja, tetapi membuat kamu jatuh cinta, membuat kamu bucin, dan kamu dimanfaatkan di situ. Hati-hati banget, oke? Gunakan rasamu, gunakan energi untuk mengenali seseorang. Dan aku melihat ada kartu topeng juga ya. Mungkin dia menyembunyikan statusnya. Dia bilang masih single, ternyata dia sudah punya pasangan, sudah menikah. Hati-hati ya guys, hati-hati banget untuk teman-teman yang terkoneksi lewat media sosial ya. Kalian LDR, ada energi yang merusak di sini. Hati-hati, oke? Ada perbedaan mungkin agama, konflik batin ya.
terjebak. Energi maskulin ini yang masih terjebak di kamu, aku lihat. Atau dia masih terjebak di sana. Oke. Ada rumah tangga di sini. Perasaannya semakin tumbuh dan dalam. Konflik ya. Ada banyak konflik di dalam rumah tangga. Ada kemarahan. Energinya feminim yang lebih keluar ini ya, aku melihat. Marah mungkin dengan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangganya. Ingin peluang dan kesempatan untuk bisa terhubung kembali. Ini bisa mantan istri ya, bisa mantan suami. Tuh lihat ya, hubungan-hubungan bebas. Untuk yang single berharap ini akan ada pernikahan ya. Untuk kalian akan ada pertemuan, bisa energinya mantan ya. Sangat kuat sekali energi mantan aku lihat. Kita akan lihat dulu dari tarot. Scorpio. Seseorang yang dilihat denganmu. Scorpio. Oops. Oke, hati-hati dengan keuangan ya Scorpio ya. Aku melihat ada sebagian Scorpio yang boros di sini, mungkin banyak pengeluaran ya. Kendalikan keinginan ya. Utamakan kebutuhan daripada keinginan dulu. Oke. Lebih ke uang ini ya. Hati-hati ya untuk teman-teman yang terkoneksi dengan seseorang melalui media sosial tadi. Mungkin kamu udah banyak mengeluarkan uang di sana ya. Terus memikirkan bagaimana ya. Seseorang terus memikirkanmu, energinya stuck di kamu. Mungkin ada masalah keuangan dia, ingin ada kesuksesan ya di dalam finansial, di dalam hubungan. Energinya terus kamu di sini yang dia pikirkan, energinya stuck. Energi seseorang yang dingin denganmu, Scorpio. Ada 2 kartu ya, nggak aku ambil. Scorpio. 2 lagi. Scorpio, oke. Ya. Kamu dilindungi dengan seorang King of Pentacle ya. Mungkin dia yang udah banyak berkorban di sini untukmu. Orang yang sukses ya, orang yang berkecukupan. Aku melihat juga seseorang yang tipenya setia ya. Konflik. Ada konflik di sini. Orang ini sedang berjuang, aku melihat. Oke. Dia masih terbayang dulu, mungkin kamu yang melukain dia kah? Atau dia yang melukaimu? Terus mengenang, terus teringat itu. Oh, cinta yang begitu besar. Oke, gini ya. Aku melihat ada Scorpio yang terhubung dengan 2 orang ya, 2 maskulin di sini seperti yang bilang tadi. Ada seorang yang stuck di kamu, terus mikirin kamu ya. Cintanya begitu besar. Stres ya, enggak punya kayak stres, depresi. Aku melihat ada kebangkitan spiritual ya di orang ini. Mungkin ini bisa 2 energi atau bisa 1 energi ya. Orang yang sukses mungkin saat ini. Dan aku melihat ada ya kalian LDR. Hubungan-hubungan bebas mungkin tanpa komitmen ya. Belum ada komitmen, ada banyak harapan di sana. The Emperor, cintanya udah tanpa syarat ini. Kerinduan, jarak yang membuat sakit ya. Ego ya, egonya begitu tinggi. Mencoba untuk bertahan di dalam ego stuck, masih menunggu energinya ya LDR. Oh my god. Kalian punya cinta yang begitu besar, aku melihat ya. Kalian selalu mencintai di sini King of Cup dan Queen of Cup. Oke, ada sebagian Scorpio yang mungkin ya ada pasangan di sini, kemudian kalian dealing dengan seseorang melalui media sosial ya. Kalian saling mencintai. Ini
Kuat banget energinya cinta segitiga karena ada Three of Cup dan Three of Swords di sini. Bisa jadi ini mantan ya, yang tadi ya, masa lalu. Kemudian dia datang ya, kamu energinya masih gantung di orang masa lalu, bisa mantan suami, mantan pacar ya. Jadi sesuaikan. Third party, oke. Berharap. Ada kenyamanan di sini. Ada Scorpio dealing dengan Taurus. Oke ya, kan ada komunikasi ya. Ingin merengkuh, ingin datang energinya. Tapi ada masalah. Mungkin juga indikasinya ada masalah keuangan ya. Jika LDR, mungkin dia memikirkan bagaimana aku bisa datang gitu. Sementara ya ada energinya orang ini pengen sukses dulu, pengen keuangannya bagus, kemudian dia datang. Ada energi kedatangan di depan sana, tetapi ada masalah, ada the tower ya. Keinginan untuk merengkuh sangat kuat sekali. Ini ada masalah keluarga juga ya. Indikasi 1-2 mungkin istrinya, salah satu ya, istrinya mungkin sedang hamil. Itu yang menjadi penghalangnya. Tapi orang ini akan kayak ingin ingin melakukan sesuatu. Berharap akan ada komunikasi ya. Oke, Scorpio dengan Capricorn, Scorpio dengan Taurus, Scorpio dengan Aquarius, Scorpio dengan Sagittarius. Siapa lagi di sini? Scorpio dengan Pisces ya. Scorpio dengan Leo, Aries, banyak energi yang ketarik. Oke. Seseorang stuck energinya. Cinta segitiga lagi guys. Seperti yang gue bilang tadi ya. Kalian diajarkan untuk mencintai tanpa syarat di sini. Ada salah satu yang terhubung dengan soulmate. Salah satu soulmate, salah satu twin flame. Mungkin kamu sedang dipertemukan dengan soulmate-mu, tetapi kamu nyangkut di energinya twin flame ya. Twin flame sudah berkeluarga. Kamu masih menunggu dan masih berharap. Ayo ya, di sini ada cinta untukmu, cinta yang begitu besar. Oke? Atau sebaliknya ini ya, ini soulmate-mu. Jadi sesuaikan, ada 2 energi di sini ya. 2 maskulin. Untuk kamu yang mungkin ini energimu adalah maskulinnya, yang menonton adalah Scorpio maskulin, sesuaikan ya. Berarti ini energimu sendiri. Oke, bisa kebalik-balik ya guys. Jadi sesuaikan. Tapi aku melihat kebanyakan yang menonton di sini feminin terhubung dengan 2 maskulin. Apa yang disampaikannya kepadamu, Scorpio? Apa yang ingin disampaikannya kepadamu? Yang terbuka saja ya. Aku ingin memberitahumu. Oh no. Aku ingin merasakan hal itu lagi. Aku ingin merasakan hal itu lagi. Apa itu? Banyak kalian yang tahu ya. Ada sebagian mungkin yang sudah bertemu. Scorpio, satu saja aku buka. Aku harap aku bisa menarik kembali kata-kataku yang sudah diputus mungkin ya, atau mungkin yang sudah bercerai mungkin. Aku menunggu tanda darimu. Dia nunggu kamu yang ngubungin duluan. Scorpio. Aku ingin memberitahumu apa yang aku rasakan. Apa yang disampaikannya kepadamu, Scorpio? Apa yang disampaikannya kepadamu, Scorpio? Aku takut menghubungimu, kan? Dia takut menghubungimu di sini. Ya, dia menunggu kamu yang ngubungin duluan gitu. Coba aja, sekarang kan masih lebaran ya, iseng-iseng aja, minal aidin wal faizin, gimana kabar kamu gitu ya. Siapa tahu dengan
dengan kamu ngubungin dia duluan dan ada perbaikan di sini. Ya, jika kalian masih berharap dengan orang ini, aku kehilangan diriku untuk sementara waktu. Seorang yang khilaf aku lihat. Saya berharap segalanya menjadi berbeda. Terkadang aku tetap terjaga memikirkanmu di sini. Menemukan kebenaran membuatku hancur. Ini untuk teman-teman yang mungkin ya, dulunya kamu ngakunya single, kemudian dia tahu bahwa kalian sudah punya pasangan, udah menikah ya. Di energi orang ini kayak sakit gitu ya. Tadi dia pergi membawa luka, jarak yang perpisahan dan jarak membuatnya luka. Kita butuh melepas ya. Untuk kita harus melepas satu sama yang lain. Aku tahu aku adalah pengalih rasa sakit ya. Aku tahu aku adalah pengalih perhatian dari rasa sakitmu. Tuh lihat, aku meninggalkanmu ketika aku melihatmu bersama yang lain. Ada kecemburuan di sini. Oke, mungkin dia ngeghosting kamu ya. Mungkin dia ngeblokir kamu karena dia tahu kamu nggak hanya dia gitu yang kamu punya. Jadi dia tahu kamu ada yang lain. Mungkin ya dia stalking di media sosial kamu atau seperti apa ya. Apapun yang kamu sembunyikan, apapun yang kita sembunyikan ya lambat laun akan ketahuan ya. Kamu berbicara melalui musik. Terkadang aku menyibukkan diri ya di dalam pekerjaan agar aku bisa melupakanmu. Lihatlah, aku merasakanmu ya, walaupun kita berjauhan, walaupun kita terpisah ya, jarak. Kamu adalah yang terbaik di dalam hidupku. Hidupku tidak sama seperti apa yang kamu lihat. Aku tidak pernah berhenti memikirkanmu. Aku berharap kamu Aku berharap kamu bahagia tanpa aku. Aku sangat tertarik kepadamu. Aku teringat ya secara detail di hari itu. Aku mulai memahami koneksi spiritual ini. Jadi dia tahu ya bahwa koneksi kalian bukan koneksi biasa ya, karena aku melihat kalian saling memikirkan. Kalian ya masih kayak selalu terhubung gitu. Selalu teringat, mungkin cintanya nggak bisa padam ya antara kamu dengan dia. Dia mulai memahami itu bahwa ada yang spesial gitu ya antara kamu dengan dia. Mungkin dia cari-cari tahu kenapa bisa seperti ini. Mungkin juga dia sadar bahwa koneksi kalian koneksi twin flame. Makanya dia melihat ya, dia tahu bahwa kita harus melepas satu sama yang lain. Oke? Ada energinya orang ini udah memahami koneksi kalian. Jadi ya, biarkan ya, kamu fokus di bagianmu, biarkan dia menyelesaikan bagiannya. Oke? Akan ada waktunya kalian awakening ya, sama-sama udah mencapai energi tinggi ya, kalian udah sama-sama spiritual dan dipersatukan oleh Tuhan. Ketika kamu ataupun dia sudah tidak menginginkan penyatuan, tidak menginginkan apapun dalam kehidupan ini ya, maka kalian akan dipersatukan. Di saat itulah semua yang hilang dalam kehidupanmu dulu akan dikembalikan oleh semesta, oleh Tuhan. Ya, kehidupan mulai naik ya, karir mulai naik, keuangan mulai membaik. Kita akan lihat pesan angel untukmu, Scorpio. Pesan angel untukmu. Cari ya banyak-banyak informasi. Cari informasi sebanyak mungkin. Tuh, kamu diminta move on dulu ya. Move on. Pilih ke arah yang baru ya. Soulmate ini mungkin kamu harus dulu yang ini dulu yang harus kamu lewati ya. Kamu harus bersama soulmate-mu dulu. Entah berapa lama kita nggak tahu ya, sesuai dengan kontrak jiwamu. Oke, jalani dulu ya, jalani saja. Jangan memperpanjang perjalananmu gitu. Apa yang harus kamu lewati, terima di sini. Lewati, jangan ditolak ya. Nanti akan semakin lama perjalananmu, penyatuanmu dengan dia. Sesuatu akan membaik di depan sana. Akan ada kesuksesan ya, Scorpio untukmu.
Tuh kamu diminta banyak-banyak menanam karma baik ya di sini. Bahagiakan banyak orang. Pancarkan energi kebahagiaan ya, sebarkan cinta kasih. Apapun yang sedang kamu pertanyakan di dalam hati, jawabannya adalah iya. Pertimbangkan segala sesuatunya. Jaga kesehatan ya, Scorpio. Ini aku melihat ada sebagian Scorpio yang kesehatannya tidak baik-baik saja. Hilangkan kekhawatiran ya, tidak dibutuhkan kekhawatiran di sini. Kamu diminta untuk lihat, minta petunjuk kepada Tuhan ya, pada angel, malaikat, pendamping ya, apapun itu, dan stay positif. Oke? Dalam beberapa waktu dekat ke depan akan ada peluang dan kesempatan tadi ya, banyak peluang terbuka untukmu. Jadi ya, mengalir saja. Oke? Scorpio, aku rasa ini adalah energimu di bulan April. Ambillah yang baik-baik ya, tinggalkan yang tidak baik, jadikan manifestasi yang baiknya ya, jadikan doa. Dan untuk yang tidak baiknya, jadikan antisipasi, oke? Sampai ketemu di readingan berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Terima kasih banyak ya guys. Love you. Dah.